Demi Allah saya katakan saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya keluarkan semua jenis sholat sunnah. Baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran. Satu, dua, tiga. Ada 3 jenis. Ada yang begini, sod, lam, alif, ta, marbutah. Ya. Ini saya agak cepat, jadi khotnya ya sekadarnya saja. Ada jenis khot ruk'ah, ada nasakh, ada thuluthi, ada diwani. Yang ini yang terbaru, khot saka namanya. Apa namanya? Saka, saka hoyong. Ini. 1, 2, 3. Yang ini bentuknya tunggal, 1. Tapi kalau ada kalimatnya seperti ini 1 kali. Singular, salat. Yang kedua, sod, lam, wawu, alif, ya, kemudian ta maftuha, tak terbuka. Itu artinya jama'. Tapi jama' mahdud, jama' terbatas. Karena terbatas, dia nggak boleh lebih dari batasan. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Biasanya kalau ada kalimat kedua ini, itu yang dimaksudkan sholat fardu. Ya, sholat fardu itu berapa waktu? 5 kan? 5 itu jama' atau tunggal? Jama' banyak, tapi kan terbatas 5 saja. Nggak boleh lewat 5, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Terbatas 17. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. Ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hanya 5 ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi kalau Anda kurang ngerjakan 4 waktu, Anda nggak sempurna. Kalau Anda kerjakan 6 waktu atau 18 rakaat, subuhnya 3, Anda terlampau soleh. Ya, keliru. Dicukup 5 waktu, 17 rakaat. Jaga dengan baik dan saling mengingatkan. Menjaga disebut hafidha yahfadhu. Saling menjaga mengingatkan disebut hafadha yuhafidhu. Hafidh. Turun Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawati. Bentuk yang kedua. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saling jaga, saling ingatkan kata Allah. Untuk sholat-sholat fardu jaga, saling jaga. Mungkin Anda ingat, teman tidak. Mungkin suami ingat, istri belum. Mungkin istri ingat, suami tidak. Mungkin orang tua ingat, anak tidak. Apa Anda tega cuman Anda yang ke surga anak teriak-teriak? Mama, mama, papa, panas, panas, panas. Paksa. Kalau kebakaran kan semua kita bawa keluar. Anak tidur kita bangunin. Bahkan bukan bangun biasa. Nak bangun nak, kebakaran. Enggak ada. Bangun, bangun, bangun. Tas seret kalau perlu kita gendong. Saya mau katakan pada Anda, api neraka itu lebih panas. Saya barusan di jalan ke sini baca hadis-hadis Nabi. Itu kalau Anda orang masuk neraka jahanam. Satu kali Nabi sedang ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Terus ada bunyi besar, pum, meteor jatuh. Nabi ilustrasikan, tahu nggak kalian bunyi apa itu tadi? Allah Rasulullah alam, kata para sahabat. Kata Nabi, itu sejenis batu yang nanti dijatuhkan ke neraka, ya, jahanam. Itu dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang ke dasarnya. Itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu, diilustrasikan. Seperti meteor jatuh seperti itu. Nanti ada orang yang masuk neraka jahanam, dikerak nerakanya. Itu cuma 2 golongan, orang munafik dengan orang kafir. Ya, munafik masuk neraka jahanam, kafir masuk. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Ditenggelamkan ke dalam kerak dasar nerakanya yang paling dalam, dilempari meteor dari atasnya. Jatuh itu meteor pertama yang dijatuhkan ke situ baru nyampe 70 tahun. Artinya apa? Saking dalamnya dari atas ke bawah itu jaraknya paling jauh. Neraka jahanam paling dasar, paling dasar. Yang paling atas saja, yang paling ringan neraka, itu di Quran surah 4 ayat 56. Neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar, yang sulit diajak mendekat kepada kami, kata Allah, nanti akan saya tugaskan malaikat yang enggak ada senyuman, enggak bisa canda. Ya, ghilazun, syidadun. Ya, Quran surah 66 ayat 6. Ada malaikat ghilaz dan syidad, kasar, enggak ada senyumnya dikit. Nggak bisa canda, nggak bisa ngejek. Ke neraka yuk, nggak bisa. Tarik aja. Yang ditarik apa? Langsung ubun-ubunnya. Nusli itu tarik ubun-ubun, kami celupkan ke neraka. Makanya saya sering ilustrasikan seperti bikin teh celup. Teh celup kan masuk, angkat, masuk, angkat. Itu dicelupkan, angkat. Ada tugas malaikat cuma celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat.
Sekali dicelupkan, hancur semua tubuh plus kulit-kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat sembuh lagi supaya terasa lagi sakitnya, bagaimana sakitnya. Masuk ke situ seharinya aja sama dengan 1000 tahun. 1 detiknya masuk sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang neraka paling ringan aja 48 hari, apalagi yang paling bawah neraka jahanam. Makanya jaga. Tiba waktu sholat tuh aja anak kita. Paksa aja. Nanti supaya dia mengerti dengan cara kenalkan, makanya kenalkan dari sejak kecil sebelum nalarnya matang. Supaya dia kenal masjid, tahu orang sholat, kenal sejadah. Bapak ibunya contohkan sholat, kelihatan anaknya, anak ikut sendiri. Kalau nggak anak kenalkan dari kecil, nggak anda kenalkan, nggak anda aja, nanti dewasanya ngajak argumentasi, debat nanti. Nah ayo sholat maghrib nah, tadi kan baru asar mah, kok sekarang maghrib lagi? Ayo nak sholat isya, yang tadi apa mah? Baru sholat 30 menit, sekarang udah sholat lagi. Tuh. Kalau ada anak demikian, jangan salahkan dulu anaknya, istighfar dulu orang tuanya. Mungkin ada tanggung jawab anda yang tidak diberikan pada saat dia kecil. Kembalikan ke sini. Kalau pada bagian yang ketiga, itu artinya jam'un ghairu mahdud. Jama' tanpa batas. Shad, lam, waw, alif tegak di atasnya, ta marbutah. Jam'un ghairu mahdud. Jama' tanpa batas. Banyak enggak dibatasi. Kalau banyak melewati batas, artinya ditambahkan fardu itu dengan yang nafilah. Hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau anda ingin mendapatkan golongan privilege yang istimewa, ini. Pak, Bu. Fokus. Ingin nikmat, solusi, datang, masalah hilang, kaya, bahagia, semuanya nyaman. Maka kata Allah, jangan cukupkan sholat anda pada yang fardu saja. Kalau cuma anda fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun 5 waktu juga. Jangankan anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun 5 waktu juga. Jadi 5 waktu itu standar. Kalau anda pengen istimewa, ya di atas standar. Datang di awal, kerjakan lebih daripada ini. Mengerjakan lebih daripada yang fardu itu sunnah. Nafilah jenisnya, sunnah hukumnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat yang privilege ini, yang istimewa yang ini, al-muttaqin, maka yang disebutkan yang nomor 3. Bukan nomor 1 dan 2. Yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Silakan cek di mushaf. Bentuk yang mana yang disebutkan di ayat 3 itu. Demi Allah saya katakan saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya keluarkan semua jenis sholat sunnah. Baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran tahajud misalnya. Boleh sekarang bangun tahajud. Bangun malam Mbak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Kata Allah, tidaklah seorang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda khusyuk sehusyuk apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis. Ya sampai macam-macam, tetap nggak akan dapat 4 ini kalau nggak tahajud. Ya, buka Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad, dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku nggak tuntut semua malamnya kata Allah, bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah, saya pernah terangkan. Kalau lail itu waktunya, lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai tak itu sifat. Kalau menunjuk waktu. Lailah sifat di malam itu yang istimewa, beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar itu pakai ta. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai ta. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pakai ta. Kalau nggak pakai ta itu artinya malam, setiap malam terbuka. Ya, lail, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu Leli, ibu malam-malam. Ya, fokus. Wa minal laili, minnya tab'id di ilmu nahwu. Sebagian, nggak usah semua. Ya, dari jam 8 tuh udah malam. Ya, sampai jam 4 tuh malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh. Jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam panjang tuh. Kata Allah, saya nggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Nggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya, hajad. Ha, jimdal, ha besar jimdal. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi, kalau mau tahajud tidur dulu.
Tidur dulu, kalau nggak tidur bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam, bangun saja, nama umum. Ya, qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya, usaha bangun. Usaha di ilmu sorof tambahkan tak di depannya. Ini. Kalau usahanya mesti kerja keras, karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan, syiddah, keras, kejam. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal, sebelum akhir jim. Maka tambahkan tasydid. Di fikih lughahnya. Kalau cuma pakai tajwid, itu dua huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan jim mati, satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah, syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini, hey, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak, berjuang dulu kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena nggak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya 2:30, duduk. Begitu bangun begini jam 5. Makanya siapkan dari awal, berusaha dulu, pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri Pak. Pasang alarm, saya dulu saking nggak punyanya. Itu di pesantren itu. Ibu saya memaksimalkan, memberi, disamakan semua. Bahkan survei. Ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri itu. Ibu saya paling maksimal ngasih. Saya nggak bisa teruskan cerita, nanti kita berhenti talimnya. Ya. Kemudian saat sebagian orang beli alarm, saya waktu itu nggak punya untuk beli. Saya datangi guru saya. Salah satu guru tafsir. Pak, saya pengen tahajud. Tapi saya nggak bisa beli alarm, nggak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya. Alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah, saya pengen bangun jam 3 nanti tahajud. Betul Bu, Pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saya jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun itu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya. Idastaiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa yang enggak nyambung. Masih ngantuk, alhamdulilladzi ahyana. Badana amatana amat dia begini kan, enggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar, berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Ya, kalau kita baru di awal pasang alarm, ya beli. Ya pakai handphone bisa sekarang. Handphone tuh coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunia aja untuk apa? Jadikan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hadis setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan, jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di update, berita bola lagi. MU dapat gelandang baru, ini. Kemarin menang 6-0, melawan Manchester City menang 1-0, tapi agregat kalah 3-2, nggak masuk final. Hafal. Liverpool peringkat pertama, selisih poinnya udah kejauhan, sekarang nggak kekejar. Udah nggak kalah-kalahkan sampai sekarang, 23 kali main. Wah, tinggal 16, hafal benar tuh. Ya, kemarin salah nyetak gol 1, 2-0 lawan West Ham, tahu dia. Tahajud enggak? Aduh. Anda mau tanya apa sama saya? Saya jawab sekarang. Ya, Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Nonton enggak? Enggak tahu saya. Real Madrid puncak sekarang nomor 1 saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0. Saya tahu. Nonton enggak? Enggak nonton, demi Allah saya bilang, enggak nonton saya. Cuman saya kan senang baca. Apa yang bisa dilihat besok ngapain? Lihat malam-malam. Baca selesai. Ya kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita. Datang sampaikan gini selesai. Balik lagi ke tahajud, pasang alarm. Bangun jam berapa sholat? Jam 3, pasang jam 2. Bikin 3 kali alarm. Jam 2, 2:04, 2:30. Kalau bisa 3 kurang 15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Saya tahu saya modusnya pasti begitu. Makanya berjuang. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa 1, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah saya jamin pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti,
dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan, kata Allah, saya jamin. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat. Nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah, begini cara mengerjakannya. Hatinya tuh dituntun. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, nggak ada korupsi, Pak. Nggak ada sogok menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Baru tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi 3. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya, ma bainal adzanaini rakaatain. Ya, 2 rakaat di antara adzan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman, berupa kenikmatan iman, berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan, kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, dia tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Kamu ngapain lagi? Ya. Jelas ya? Ada satu, dah satu saja. Terakhir. Amalan kedua. Saya cepat. Ini mungkin 5 menit saya selesaikan. Amalan kedua selain sholat adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena sejak diturunkan, Al-Quran itu saat Allah turunkan, itu langsung bersanding dengan kalimat hudan. Hudan. Dan setelah saya gali dalam Al-Quran, memang ternyata semua kitab itu ketika diturunkan pada setiap nabi disebutkan hudan. Nabi Musa misal. Nabi Musa itu kitabnya apa? Taurat kan? Diturunkan Taurat. Nah, fungsi Taurat itu hudan. Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami turunkan kepada Musa kitab namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam. Wa ataina Musal kitaba. Kembali ke Quran surah 17 ayat kedua. Kami turunkan kepada Musa, kami berikan Alkitab Taurat. Apa fungsi Taurat? Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan di Taurat itu petunjuk-petunjuk kehidupan. Untuk siapa? Libani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Nabi Israel, Bani Israel saja. Di Nabi Musa itu terbatas tugasnya. Bukan Rasul untuk semua. Bukan Rasul untuk sedunia. Rasul untuk kelompok Bani Israel. Bani Israel banyak Rasulnya. Nabi Isa, Bani Israel. Nabi Isa itu tugasnya di titik terbatas saja. Wilayah Palestina sedikit sebagiannya. Di situ aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu kelewatan gitu. Ya, nyampe sana aja di situ. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu tugasnya di sana. Bahkan ada nanti di satu masa 2 nabi. Ya, beda komplek. Ya, jadi tugasnya itu dinasnya satu nabi komplek A, yang satu komplek B. Contoh paling gampang apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya di satu masa, cuma dinasnya tempatnya beda. Tahu dari mana? Quran surah 51. Ya, ayat ke-24.
sampai ayat 30. Itu dikisahkan ada malaikat ingin datang ke kompleknya Nabi Lut. Karena di komplek Nabi Lut itu, masyarakatnya itu udah kelewat batas, udah nantang azab. Mana azabnya Lut? Mana? Katanya mau diazab, sampai sekarang belum. Langsung dijawab Allah, dikirimkan malaikat. Cuman sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Ini ada amalan. Saya lompat sedikit ya. Amalannya penting nih. Kalau Anda bisa kerjakan, Anda dapat. Lihat sini, ini rahasia. Kita saja nih. Quran surah 51 ayat 24. Paling kanan sebelah bawah. Kedengaran suara saya? Tidak. Kok bisa? Enggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di pertengahan malam menjelang subuh? Dan dahsyatnya kata Allah, masih dimuliakan tamunya. Kedatangan tamu tengah malam, dini hari, masih disambut. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dijawab oleh Waalaikumsalam. Saya tanya pada Anda ya. Kalau ada setengah tiga, tamu datang malam-malam. Ya. Assalamualaikum. Dijawab enggak? Enggak. Jawab aja dulu. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan sunnah. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda diberikan penghormatan, salam jawab. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Enggak. Jawab aja dulu. Ini jawab qala salam. Waalaikumsalam. Ini kalimat Quran langsung, boleh disingkat kalau dituliskan, boleh singkatan assalamualaikum, disingkat salam. Dibaca assalamualaikum warahmatullahi. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Ya. Ini sudah jam 10 kurang seperempat. Sekira waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Hamdalah. Oh tidak. Contoh, ini bukan mau mengakhiri, contoh. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu Akbar. Kita masih ada waktu, masih bukan. Ini contoh, ya. Sama salam itu singkatan dari assalamualaikum. Ada singkatan, ada, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saya cepat saja. Itu masih disambut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahli. Beliau datang ke istrinya, Sayyidah Sarah waktu itu. Masih nanya, "Mah, ada menu terbaik apa? Tamu istimewa nih malam-malam." Qaumun munkarun. Oh, ini bukan orang sini, orang jauh. Kalau orang jauh jangan banyak ditanya. Dimudahkan oleh Mas Duduk. Datang ke menu terbaik apa? Enggak ada. Pak, ini enggak ada stoknya. Bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kita lihatlah ke belakang. Ditemukanlah anak sapi punya beliau itu, lembu. Itu masih nyembelih dulu. Faja'a bi'idlin samin. Disembelih bikin gulai malam-malam, dihidangkan. Muncul persoalan. Begitu dihidangkan faqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Setelah dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk, tapi makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Diamati oleh Nabi Ibrahim, sudah enggak disentuh, ngelihat kaki ke bawah, kakinya enggak nempel ke lantai. Komplit itu mah. Baju putih, rambut panjang. Malam-malam lebih daripada 3, 5, 7. Duduk di situ, kaki nggak napak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi itu, pertanyaan saya, apa deh yang Anda lakukan pada waktu itu? Pingsan. Sudah nggak ada kesempatan lari, Bu. Ya, jadi rasa takut yang tidak memungkinkan kita untuk mengelak disebut aujas namanya. Maka redaksi Qurannya, fa'aujasa minhum khifah. Maka takutnya udah nggak bisa ngelak. Di situ aja. Apa jawabnya? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ini rahasianya. Ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Menjadi laki-laki datang bertamu. Mereka berkata, "Kamu jangan takut. Kami malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertamu mampir ke sini sebelum datang ke Nabi Lut." Bayangkan, orang mampir aja dijamu oleh Nabi Ibrahim, diservis oleh beliau dengan servis yang tidak biasa. Salam dijawab, datang disempurnakan, diberikan segala hal yang nikmat. Apa balasan Allah? Karena beliau mengerjakan yang tidak biasa, maka Allah memberikan balasan yang tidak biasa. Wa basyaruhu bi ghulamin alim.
maka istrinya Sayyidah Sarah yang divonis secara medis dan klinis mandul, tak mungkin punya keturunan, diberikan kabar pada saat itu, kamu akan punya keturunan. Dibalas. Sudah monofos, gak mungkin punya keturunan, ada faktor lain secara klinis, gak mungkin. Maka turun jawaban Allah. Ketika Anda mengerjakan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun memberikan jawaban yang bahkan mustahil menurut kebanyakan orang. Itu rumus Quran. Jadi rumusnya begini, kalau Anda sedang punya persoalan yang berat, yang tidak biasa bagi sebagian orang, maka cari amalan-amalan yang tak biasa. Orang tidur malam Anda bangun. Orang makan Anda puasa. Orang baca Quran 1 halaman, Anda 1 juz, kejar. Dan niatkan untuk memohon kepada Allah solusi dari setiap persoalan yang Anda alami. Itu yang dimaksud di Quran surah kelima ayat 35. Itu yang dimaksud tawassul dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya. Nah, apa gambarannya di sini? Yang mau saya katakan, kembali teman-teman sekalian, setiap nabi dapat kitab. Setiap kitab itu hudan. Beruntungnya kita, hudan yang diberikan kepada nabi kita yang paling istimewa. Nabi Muhammad SAW, namanya Al-Quran, dan ketika diturunkan disebut hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Karena nabinya istimewa, turunnya di waktu yang istimewa. Malamnya istimewa, langsung malam Al-Qadar. Waktunya istimewa hari Jumat, langsung Sayyidul Ayyam. Bulannya istimewa Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan melalui malaikat Jibril, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di Mekah, Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yathrib, berubah jadi Madinah Munawwarah. Saking dahsyatnya Quran, begitu turun, apa yang dahsyat di Quran sampai merubah semua jadi cahaya itu, kata Allah, perhatikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Aku turunkan Quran di bulan Ramadan yang istimewa. Ternyata kata Allah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah hudan, petunjuk hidup kita ada di situ semua.